Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya Yolanda Wulandari. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang penelitian bahasa dan sastra. Baik, sebelum kita masuki videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada video kali ini, yaitu kata pertamanya adalah penelitian. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan penelitian itu sendiri? Nah, penelitian adalah suatu penyelidikan atau suatu usaha pengujian yang dilakukan secara teliti dan kritis dalam mencari fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Dalam mencari fakta-fakta, diperlukan usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Kemudian, bahasa dan sastra. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bahasa dan sastra? Bahasa dan sastra adalah penghubung antara sesama anggota masyarakat dalam kegiatan sosial dan kebudayaan. Tetapi, gaya bahasa dalam kesusastraan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa sastra berbeda dengan bahasa pidato politik, bahasa surat kabar atau bahasa buku teks. Kesusastraan merupakan pengucapan atau tulisan yang tergolong ke dalam jenis kreatif imajinatif. Kelebihan sastra sebagai karya kreatif terletak pada unsur-unsur bahasa serta interaksi antara unsur-unsur tersebut dengan dunia nyata yang dipakai dalam kesusastraan bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi. Tetapi lebih dari itu, bahasa sastra memberi makna yang lebih luas terhadap komunikasi dan hubungan antar manusia. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian dari bahasa dan sastra. Sekarang, apa sih perbedaan antara sastra dan bahasa? Jadi, bahasa merupakan tanda-tanda yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tanda-tanda ini biasanya berupa lambang bunyi yang diucapkan lidah. Misalnya, kita akan mengatakan rumah untuk melambangkan sebuah bangunan yang tertinggi yang tertinggali manusia. Bahasa ini bersifat arbitral alias mana suka. Artinya, kata atau lambang itu dibuat sesuka pembuatnya. Itulah mengapa sebuah bangunan tempat tinggal disebut rumah bukan mahruh. Alasannya karena suka-suka membuatnya. Meski demikian, lambang-lambang bunyi atau kata yang dibuat merupakan hasil kesepakatan dengan anggota masyarakat. Itu karena lambang-lambang bunyi tersebut akan digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maka, lambang-lambang bunyi tersebut harus dipahami oleh orang lain. Bahasa yang digunakan orang di wilayah tertentu berbeda dengan bahasa yang digunakan di wilayah lain. Itu karena bahasa tersebut dibuat oleh orang-orang yang berbeda. Dengan begitu jumlah bahasa di dunia sangat banyak. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, Mandarin, dan yang lainnya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang sastra. Sastra adalah seni dalam berbahasa. Artinya, bahasa yang digunakan dibuat sedemikian rupa sehingga tercipta suatu keindahan atau estetika. Sastra seringkali digunakan untuk mengungkapkan perasaan,
imajinasi atau pengalaman jiwa, dan nilai-nilai kehidupan secara estetis, sehingga pendengar atau pembacanya lebih terbawa suasana dari apa yang dibawakan dalam sastra tersebut. Contohnya, banyak orang menangis setelah mendengarkan seseorang membaca puisi. Sastra tidak hanya berupa tulisan saja. Sastra juga berupa lisan. Contohnya, sastra lisan misalnya adalah pantun yang dibuat secara spontan dalam komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri bahasa sastra. Berikut ini adalah ciri-ciri bahasa sastra. Yang pertama adalah bersifat konotatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konotatif? Konotatif adalah kata yang memiliki pengertian tambahan atau arti sekunder di samping arti primernya. Nilai konotasi yang lebih luas dari pengertian denotasi amat penting dalam karya sastra. Setiap kata yang dipilih boleh diasosiasikan kepada berbagai pengertian. Oleh sebab itu, di dalam sastra tidak ada pengertian yang sama bila ditinjau dari sudut kesan sensitivitas, dari sudut bunyi, dan dari sudut lambang. Setiap pilihan kata mempunyai pengertian tersendiri. Misalnya kata cantik, molek, bagus, baik, anggun, indah, dari sudut denotasi mungkin artinya sama. Tetapi kesan kata-kata ini memiliki sensitivitas berbeda. Yang kedua adalah bersifat simbolis. Bahasa kesusastraan lebih bersifat simbolis, artinya bahasa sastra bukan saja mengungkapkan yang tersurat, tapi juga mengungkapkan makna yang tersirat. Hal ini berbeda dengan bahasa kewartawanan yang lebih bersifat literal. Yang ketiga adalah bersifat multitafsir. Multitafsir ini artinya penafsiran ganda. Dalam bahasa cenderung menggunakan penafsiran ganda dari pembacanya. Hal ini terjadi karena sifat konotatif bahasa sastra serta pengalaman masing-masing pembaca berbeda dan juga beragam. Bahkan secara ekstrem, sering dikatakan bahwa keberhasilan suatu karya sastra dapat dilihat ada tidaknya sifat penafsiran ganda. Yang terakhir adalah memperhatikan efek musikalitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan efek musikalitas? Efek musikalitas adalah efek suara atau bunyi yang mampu membangkitkan rasa merdu. Kemerduan bunyi bahasa dalam karya sastra pada umumnya dapat dimunculkan lewat pola persajakan atau rima, atau kadang dibentuk lewat perulangan bunyi yang sama dalam setiap bunyi atau sebuah kalimat. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.